Halo pemirsa RRI dan juga teman Pro 2, welcome back to Ponari, podcastnya RRI. Yes, kali ini Rangga beda banget ya studionya, hari ini berbeda tidak studio yang colorful itu. Ini di studio yang satunya lagi, kita bakal ngebahas yang lebih deep lagi apalagi seputar budaya. Ini penting banget jujur pemirsa dan juga teman Pro 2 ya. Kita bakal ngebahas seputar batik. Nah, Rangga udah barengan sama Bu Sandy dan juga Mbak Awit. Halo Bu Sandy dan juga Mbak Awit, selamat datang di RRI Bandung. Terima kasih Kang Rangga, saya sudah diundang ke RRI Bandung dan pagi ini saya bersama dengan Duta Batik Jawa Barat 2010 Teh Awit. Masya Allah, luar biasa. Ini Mbak Awit sebagai atau Teh Awit Duta Batik Jawa Barat 2010. Dan Bu Sandy ini adalah Ketua Umum dari Yayasan Batik Jawa Barat ya? Iya betul sekali Kang Rangga. Ini aku sebelum ngebahas soal perbatikan pengen ini bajunya dulu. Ini batik apa konsepnya, soalnya menyala banget, warna merahnya bagus banget jujur Bu. Saya naksir banget sama baju ini seriusan. Ceritain dikit boleh nggak soal bajunya? Boleh. Gimana? Dan terima kasih loh kami sudah diundang ke RRI Bandung dan dari Yayasan Batik Jawa Barat kami bisa ikut mensosialisasikan tentang batik Jawa Barat. Salah satunya motif batik yang kami pakai pada pagi hari ini yang dikatakan menyala. Ini adalah kalau diperhatikan motifnya adalah motif proses membatik. Oh iya. Ya. Jadi ini adalah proses orang membatik mulai dari mencanting, kemudian melorot, mewarna, merengreng, semua ada di dalam seragam kami. Oh iya. Gitu. Oh iya betul. Coba Teh Awit mungkin mau berdiri bisa dilihat. Okay. Ya. Nah, ini fit check. Ya, ada proses ini melorot warnanya di sini. Ini kemudian mencantingnya, kemudian ini itu menjemur. Oh, ini menjemur. Ya, ini sini belakang ada nih menjemur. Itu popoyan ya Bu ya? Betul. Tuh, ini tuh lagi mencanting. Ini semuanya adalah proses membatik kalau masyarakat disosialisasikan melalui baju yang digunakan oleh Teh Awit ini. Ini kostum ini tim dari Yayasan Batik Jawa Barat? Iya, ini adalah seragam dari pengurus Yayasan Batik Jawa Barat. Oke, ini yang aku suka tuh dari cuttingannya. Ini kalau ngebahas soal bajunya, karena nggak kan kalau cowok aku bingung ya Bu ya, kayak udah kemeja batik gitu. Tapi ngeliat ini tuh kan ini kayak di atasnya doang gitu, terus tangannya 3/4 gitu. Ini juga itu. Kalau Ibu apa model ini? Kalau saya modelnya cape. Kalau ini modelnya semi blazer ya. Oh, casual blazer. Jadi kayak outer gitulah ya. Bisa dibuka, bisa dikancing gitu. Oh, cantik banget seriusan, bagus juga. Tapi kalau boleh tahu Ibu sama Mbak Awit juga nih kenapa concern banget soal batik gitu? Apa yang bikin akhirnya kayak sangat menarik gitu bagi Ibu? Ya mungkin ada ceritanya ya. Kenapa akhirnya saya dan teman-teman ini di Jawa Barat sejak tahun 2008 ya, 8 Agustus 2008 itu berdirinya Yayasan Batik Jawa Barat. Jadi bersama dengan pengurus gitu, ada 10 orang kita, ada seniman budayawan, akademisi, praktisi, pengusaha batik, semua bergabung untuk mengangkat derajat batik Jawa Barat dan tentunya ya berujung kepada kesejahteraan para perajinnya. Dan kenapa hadir Duta Batik Jawa Barat? Kita berpikir bagaimana supaya batik itu bisa dicintai. Generasi muda, anak-anak muda mau memakai batik dan bangga dengan berbatik, itu perlu adanya anak-anak muda yang mensosialisasikan kepada generasi muda. Oh gitu, dari 2008 kita sangat concern gitu ya dengan perkembangan batik Jawa Barat, karena sebenarnya saudara tua tuh pembatikan adanya di Jawa. Tetapi ternyata tahun 2008 kami melakukan database, itu ada 5 daerah pembatikan lama. Di wilayah Priangan ada Garut dan Tasik Ciamis, sedangkan di wilayah Pantura ada Indramayu dan Cirebon, sentra batik yang terbesar di Jawa Barat. Wow. Nah saat ini kita melakukan pembinaan selama kurang lebih 18 tahun. Sudah ada daerah pembatikan baru, sehingga 27 kota kabupaten se-Jawa Barat sudah ada daerah pembatikan. Wih, gokil. Sebelumnya 2 Sebelumnya 5 saja. 5 yang tadi 5. Ada di Pantura dan ada di Priangan. Sekarang ada 27 kota kabupaten se-Jawa Barat sudah ada daerah pembatikan dengan motif batik sesuai dengan kearifan lokal dari daerah masing-masing. Nah, ini nih yang seru ini. Ini kalau
kalau nentuin motif setiap daerahnya tuh gimana? Apakah dari wilayahnya, contoh di Ponorogo karena gedung sate bulat gitu motifnya, atau gimana secara penentuan gitu gimana sih Bu sebetulnya? Nggak salah Kang Rangga, betul, betul juga. Jadi kami Yayasan Batik Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat, juga dengan Dekranasda kota kabupatennya, lalu dilombakan. Jadi masyarakat itu boleh menuangkan bagaimana kreasinya, kreativitasnya yang mungkin sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut. Oh gitu. Setelah dilombakan ada pemenangnya kan? Iya. Itulah yang dijadikan sebagai motif daerah dari kabupaten kota tersebut yang nantinya diproduksi oleh para perajin batik dari kota kabupaten tersebut. Jadi putra daerah yang membuatnya. Wah, jadi industrinya hidup banget ya, putra daerah yang bikin, desainnya juga gitu. Betul sekali, insya Allah ya. Mantap. Sekarang ada regenerasinya. Nah itu makin terus ya tiap tahun, dan ada Duta Batik Yayasan Batik Jawa Barat ya. Itu betul setiap sekali. tahun terus dari 2008. Jadi ada ceritanya gimana Awit? Ya. Awit ini salah satu Duta Batik Jawa Barat tahun 2010. Kami dulu pertama ya. Itu angkatan pertama. Mantap. Jadi ada kita sudah melakukan beberapa kali pemilihan Duta Batik, tapi karena kemarin Covid juga kita terhenti, dan sekarang kita baru memulai lagi untuk mengadakan pemilihan Duta Batik Yayasan Batik Jawa Barat atau YBJB. Oh gitu. Tapi pengen nanya ke Mbak Wit nih ya. 2010 angkatan pertama. Wah, senior banget suhu ya. Mereka kalau yang angkatan baru ketemu Mbak gitu kayak iya pertama nih. Enggak Mbak Teh. Teh. Oh ya Teh kan di Jawa Barat ya. Teh Awit. Terus itu gimana Teh? Kalau boleh tahu waktu cerita pas di 2010 awal tahu dari mana juga tuh? Sebenarnya waktu itu 2010 memang melihat suatu iklan bahwa ada pemilihan Duta Batik, dan di situ tuh seperti tertarik karena memang ini nampaknya berbeda dengan ajang atau pageant biasa ya, karena memang di situ memang harus tahu dan mau melestarikan batik itu gitu, dan ikutan, alhamdulillah masuk ke 10 besar. Dan ternyata yang paling menarik menjadi Duta Batik itu adalah setelah ajang selesai itu kita tidak selesai juga, justru memang dari yayasan Batik Jawa Barat itu memang memberikan kesempatan untuk kita berkontribusi secara nyata. Misalnya kita ikut visit ke beberapa perajin, terus kemudian juga ikut beberapa acara dari yayasannya sendiri, kemudian fashion show dan lain-lain. Jadi itu yang menurut saya yang mahalnya gitu dari menjadi Duta Batik Jawa Barat itu adalah experiences-nya. Wah, ngikutin ke beberapa kota tadi 27 ya. Betul. Melihat batik-batiknya. Kalau Teh Awit sendiri dari semua 27 yang favorit banget daerah mana, ada nggak batiknya kayak naksir banget nih saya gitu? Itu kayak udah lama banget. Salah satunya tuh Bu di Ciwaringin ya. Di Ciwaringin itu salah satu daerah di Cirebon ya Bu ya, kalau tidak salah. Jadi memang pada saat itu karena memang kita sebagai Duta Batik diturunkan langsung ke sana, diberikan kesempatan untuk melihat perajinnya secara langsung. Ternyata kita baru melihat ternyata banyak sekali perajin yang sudah sangat-sangat tua. Dan banyak dari para perajin itu memang sangat tidak mengenal ibaratnya dunia luar ya, seperti medsos dan lain-lain gitu. Bahkan ada beberapa perajin yang mereka amazed melihat handphone dan kamera gitu. Dan pada saat itu kita juga diberikan kesempatan untuk melihat hasil-hasil dari batik-batiknya yang kebetulan alhamdulillah kita sempat berbelanja juga di sana dengan batik tulisnya yang menurut saya waktu itu kenapa sangat dijual cukup affordable ya Bu ya, untuk untuk batik tulis gitu. Dan itu adalah salah satu experience luar biasa banget untuk para duta batik. Salah satunya saya bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa in touch dengan para perajin yang ternyata ini regenerasinya udah sangat jauh sekali. That's why saya mengerti banget kenapa Yayasan Batik ini memiliki urgensi untuk bisa regenerasi terhadap generasi muda. Buat batik juga. Di Ciwaringin yang tadi itu ya? Iya, salah satu yang berkesan yang menurut saya.
Kalau Mungkin boleh saya tambahkan, Boleh. bagus sekali nih ya, baru tahu kalau awit itu sangat terkesan dengan Ciwaringin, padahal dia juga ikut ke beberapa tempat ya awit ini ya. Karena memang betul Ciwaringin itu ditemukan oleh Yayasan Batik Jawa Barat, itu salah satu daerah pembatikan yang adanya di Kabupaten Cirebon. Jadi tidak hanya Trusmi dan Panembahan saja. Ketika itu kita menemukan daerah Ciwaringin, mereka membatik itu seperti melukis. Jadi tidak ada polanya, tidak ada malnya gitu ya. Jadi mereka tuh seperti melukis saja. Tapi itu membuat sebuah batik dengan karyanya mereka yang seperti lukisan. Nah kemudian berkembang itu kita lestarikan ya, teknik seperti itu. Karena itu udah pada senior lah luar biasa. Harus ada regenerasi dan kita lakukan juga pembinaan, tidak hanya pengembangan tekniknya, teknik produksi, tetapi juga pengembangan desainnya serta pengembangan warna. Warna itu ada warna kimia dan juga ada warna alam. Sekarang Ciwaringin itu adalah nomor 1 untuk daerah pembatikan yang melakukan pewarnaan alam. Wih, keren. Aduh cantik-cantik. Pewarnaan alam itu yang artinya batik Jawa Barat yang ramah lingkungan. Gitu kan, zero waste. Nah itu berkembang terus sampai sekarang. Tapi warna alam itu jangan dibayangkan, aduh warna alam pasti kayak belel ya atau apa kusam. Tidak gincu, juga. Warna gincu gitu gimana? Tidak juga. Jadi ada indigo, vera, ada dari tinggi, dari segala macam itu. Tapi mereka bisa keluar warnanya. Jadi itu ngolah sendiri sebenarnya. Ya ada pembinaannya untuk warna alam. Oke. Tapi tadi kan sebelum ketemu sama Yayasan Batik Jawa Barat, mereka kan mungkin udah bikin juga ya. Tapi mungkin mereka bikinnya tuh kalau sebelum tahu maksudnya ada pemasaran kayak sosial media dan lain-lain. Mereka bikin hanya untuk di daerah mereka aja gitu dijual atau gimana tuh berarti? Kalau di daerah-daerah seperti itu dulunya. Mungkin dulu itu ketika belum tersosialisasikan keluar, biasanya mereka itu diambil oleh pengumpul. Nah, jadi Yayasan Batik Jawa Barat ini keliling melihat kondisi perajin, lalu kita memangkas jalur pengumpul, sehingga mereka itu kita ajak pameran, baik di lokal Jawa Barat, di Kota Bandung, kabupaten kota maupun ke Jakarta. Jadi di tingkat nasional itu mereka bisa langsung berjualan ketemu dengan konsumen. Jadi ada salah satu contoh ya, pembatik dari Garut. Dia Ibu Kenah namanya, udah sangat senior. Membatiknya juga kita temukan di sebuah tempat yang tidak ada ventilasi udara yang menurut kami juga kurang dari sisi kesehatannya ya. Karena itu kan ada lilin panas, udah gitu udaranya kurang ventilasi, tempatnya sempit, kecil. Aduh sayang sekali seperti itu tidak terperhatikan gitu kan dari sisi kesehatan pembatiknya. Lalu ibu namanya siapa? Katanya namanya Ibu Kenah. Udah cukup gitu. Udah cukup lanjut usia? Lanjut usia. Kemudian anak-anaknya sekarang juga sudah membatik ya. Nah kemudian saya ajak pameran. Tapi namanya apa Bu? Saya nggak punya nama karena biasanya diambil oleh pengumpul. Nanti yang pameran adalah para pengumpulnya, pengepulnya. Sementara mereka nggak tahu harga jual itu sesungguhnya berapa sih. Cara menghitung mereka bekerja dengan 2 bulan, 3 bulan, dengan materialnya yang mereka beli berapa, cara menghitung kos untuk menjualnya harus berapa aja itu mereka belum bisa. That's why kita juga kerjasama dengan perbankan supaya mereka itu juga bisa memiliki modal yang meminjam kepada perbankan yang sudah bankable ya. Cara-caranya juga kita bantu ajarkan seperti apa. Jadi edukasi lah seperti itu. Kemudian setelah itu nanti si perajin ini kan akan ikut pameran. Ditanya namanya apa ya? Ibu namanya siapa? Saya bilang, saya namanya Ibu Kenah. Ya udah kalau gitu kita harus punya branding daya jual. Pakai aja namanya nanti Batik Beken gitu. Jadi beken dia langsung tuh di Jakarta. Dan semua ibu-ibu langsung bisa datang ke rumah Batik Beken. Jadi sekarang semua belanjanya langsung ke Garut ke Batik Beken. Oh gitu? Iya, karena tidak lagi harus ikut pameran, konsumen yang datang ke Batik Beken dari Jakarta ke Garut. Dan langsung ke pembuatnya ya? Langsung ke pembuatnya, jadi tidak ada lagi tuh pengumpul atau pengumpul. Kita memutus rantai pengumpul atau pengepul atau pengumpul tersebut. Tapi sayang juga ya Bu, maksudnya kalau ngedengar kali dari pengepul karena mereka tuh benar-benar kayak buat, udah aja gitu mereka tuh nggak tahu apa-apa lagi ya. Betul sekali, iya kasihan ya. Jadi kita alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa dirasakan manfaatnya pembinaan dari YBJB kepada para perajin di Jawa Barat.
Nah, itu dia. Ternyata lebih dari Duta Batik aja, Yayasan Batik Jawa Barat ini sampai se-concern itu sampai ke para pembuat batiknya. Nah, kalau kamu mau terlibat, mungkin bisa lewat Duta Batik Jawa Barat. Nanti kita bakalan bahas juga apa aja syaratnya kayak gimana, nanti bakal kita bahas pastinya di Ponari ini. Yes, pemirsa Ponari, ngomongin soal batik itu luar biasa, ternyata seseru itu dan sedalam itu, apalagi batik Jawa Barat yang aku pun baru tahu banyak gitu kalau ternyata dari mulai pembuatnya, pengrajinnya, dan sampai teman-teman dari Duta Batiknya juga yang terus beregenerasi juga ya, termasuk Mbak Teh Awit juga ya. Tapi kalau pengen join dari Duta Batik itu tuh ada syarat-syaratnya gitu atau harus kayak gimana sih? Atau aku pengen deh langsung gitu atau gimana? Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat. Karena pada saat ini tuh memang kita sedang ada rangkaian acara Jambore Yayasan Batik Jawa Barat, yang mana salah satu acaranya adalah pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen ikutan untuk pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat, sebenarnya gampang banget, nanti bisa lihat Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar. Di situ ada postingan yang terbarunya, ada syarat-syaratnya. Tapi mungkin bisa aku sedikit simpulkan ya. Boleh. Kayaknya Mas Rangga bisa ikut deh. Wih, langsung karena masih muda ya aku ya. Dan belum menikah kan dan ya. belum nikah gitu. Jadi untuk laki-laki itu range umurnya tuh di antara 17 sampai 27 tahun. Tingginya minimal 170 cm. Gitu. Kemudian kalau perut buncit boleh nggak? Saya buncit dikit soalnya, nggak apa-apa ya. Bisa ditutup kan Mas? Bisa kan ya, bisa pakai apa stagen? Stagen ya. Terus kalau misalnya wanita itu di range 17 sampai 25 tahun, minimal tingginya 163 cm. Tapi juga sebenarnya banyak yang DM dan message ke Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar. Gimana sih kalau misalnya saya tuh kurang 1 cm atau 2 cm, nggak apa-apa daftar aja dulu gitu. Karena banyak sekali kriteria lain yang nanti akan dinilai oleh para juri gitu. Dan yang pasti harus warga negara Indonesia. Terus kalau pendidikan sih minimal SMA atau sederajat. Dan sebenarnya kalau yang bisa aku, nanti kan bisa lihat di Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar ya, hal-hal lainnya yang perlu dipenuhi ya sebagai syarat pemilihan Duta Batik. Tapi yang paling penting adalah memiliki kecintaan terhadap budaya Jawa Barat, salah satunya batik, dan tentunya mau belajar. Itu yang paling penting, eager to learn untuk mengetahui dan in the end adalah mempromosikan batik dan melestarikan batik Jawa Barat. Wah, pas banget gitu nih ya. Sekarang kan Gen Z ini pada senang juga pakai outfit batik juga kan ya, buat kerja atau apapun gitu. Pas banget. Ikutan teman Pro 2 ya, biar nggak tiduran doang gitu ya. Ikutan aja, mending seru-seruan juga nih. Tapi kalau tadi ngomongin soal Jambore Batik ya, itu tuh emang acara tahunan atau 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali kalau Jambore Batik Jawa Barat tadi? Jadi tadi disampaikan oleh Teh Awit bahwa pemilihan Duta Batik YBJB ini yang bisa diakses ya, informasi untuk pendaftarannya di Instagramnya Duta Batik YBJB gitu. Nanti dilihat di situ ada postingan syarat-syaratnya, ada QR code-nya juga bisa diakses, kan ada narah hubungnya juga bisa dihubungi. Dan Jambore Batik Jawa Barat ini adalah yang pertama kali diadakan di Jawa Barat. Sebenarnya sebelum Covid kita sudah mau melakukan membuat acara Jambore Batik Jawa Barat ini, cuman ada kendala dan akhirnya kita baru melaksanakan insya Allah di tahun ini di tanggal 24-25 Oktober 2026 di Kota Bandung. Dalam rangka Hari Batik Nasional gitu, tingkat Jawa Barat ya. Salah satunya kita ingin mempromosikan UMKM batik. Nah, jadi teman-teman, para pemirsa pendengar, coba nanti jangan lupa dicatat di agendanya tanggal 24-25 Oktober 2026, datang ramai-ramai, ajak teman, sahabat, keluarga, tetangga ke Hotel Golden Flower Asia Afrika. Di situ akan dihadirkan para perajin batik UMKM dari seluruh Jawa Barat tadi, yang dari 27 kota kabupaten. Silahkan nanti berbelanja. Mungkin ada yang belum tahu gimana sih batik Bandung, gimana sih batik Cimahi, kayak apa ya batik di Cirebon, Indramayu.
kayak apa ya batik di Garut Tasik, ciri khasnya seperti apa, warnanya bagaimana, nanti semua akan kita hadirkan di sana. Wah itu, jadi nemu batik-batik yang hidden gem ada di sana nanti ya. Mungkin yang belum pernah kita lihat sebelumnya, jadi bakal ada hajat batik di Oktober pokoknya. Tapi kalau Teh Awit setelah, jadi dari 2010 sampai sekarang berarti ya, 16 tahun kurang lebih menjabat dan terus continuity terus ya, berarti masih ikut ke beberapa acara gitu, visit-visit. Kalau benefit yang akhirnya kayak, aku rasain kayak gini banget tuh setelah ikut ini, apa ada nggak yang bisa share ke kita nih? Sebenarnya yang paling aku senangi lah ya dari bergabung bersama Duta Batik Jawa Barat, kemudian di bawah asuhan Yayasan Batik Jawa Barat, terutama Bu Sandy. Itu adalah experience yang mungkin nggak bisa kita compare dengan materi ya gitu. Dengan dilibatkan para duta batik Jawa Barat untuk berkontribusi, datang visit ke beberapa perajin, kemudian juga pameran-pameran, kita selalu dilibatkan di situ. Kemudian juga acara-acara, pasti duta batik itu akan menjadi bagian ya dari acara tersebut, entah itu dia ikut fashion show dan lain-lain gitu. Dan terutama juga mungkin kalau buat saya memiliki challenge tersendiri sebagai duta batik, karena saya melihat banyak teman-teman saya atau misalnya orang-orang yang ada di sekeliling itu banyak yang memang memiliki batik tapi tidak mengetahui sebenarnya batik itu apa. Jadi itu sebenarnya menjadi challenge buat saya sendiri gitu. Jadi kadang saya sama teman-teman saya juga suka memberitahu bahwa yang ini yang dipakai tuh sebenarnya bukan batik loh. Ini tuh tekstil gitu. bermotif batik gitu. Iya. Alias printing. Gitu. Jadi kadang ada misi itu tersendiri gitu. Meskipun mungkin kalau Bu Sandy tuh cakupannya sudah sangat lebih luas ya. Kalau saya minimal terhadap lingkungan saya sendiri gitu. Jadi saya tuh memberikan pengetahuan dan edukasi terhadap teman-teman saya. Emang apa sih batik itu? Sebenarnya batik itu tuh apa metode gitu. It's a method of waxing and dyeing using hot wax gitu kan, pakai lilin panas gitu kan. Oh gitu ya, jadi apapun yang memang menggunakan lilin panas kita bisa sebut itu sebagai batik gitu. Mau itu ditulis ya Bu ya, atau misalnya mau dicap, itu kita bisa sebut sebagai batik gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak memakai lilin panas, print gitu. Ya itu disebutnya tekstil motif batik atau printing gitu. Cuman kan mungkin tekstil itu biasanya cenderung lebih murah ya Bu ya gitu. Jadi akhirnya banyak yang memang ya sudahlah, aku seneng warnanya, aku seneng motifnya atau mungkin harganya juga mungkin lebih terjangkau, ya nggak apa-apa gitu. Yang padahal penting banyak juga yang lebih murah, maksudnya yang overdol banyak juga ya batik-batik tuh ya, yang batik asli ya. Batik cap itu juga sebenarnya terjangkau menurut kami gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya lebih ke teman-teman kita atau orang-orang yang di lingkungan sekitar kita tuh mengetahui bahwa ini tuh batik atau yang ini bukan batik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada problem untuk menggunakan si printing itu gitu. Yang penting kita mengetahui begitu apa yang kita pakai. Bisa gitu. membedakan ya. Challenge-nya itu sih. Tapi seru banget juga berarti. Kalau persiapannya susah nggak sih? Kayak maksudnya harus nyiapin apa? Harus ada uji bakat kah gitu, public speaking atau apa nanti gitu sama prosesnya? Kalau misalnya untuk Duta Batik Jawa Barat sendiri nanti kan kalau misalnya sudah daftar, biasanya nanti di tanggal 29 Agustus itu nanti akan ada FGD pertama. Itu nanti yang akan dilaksanakan di Pelataran. Itu 50 orang ya Bu ya kalau tidak salah ya. Ya, pembekalan pertama, kemudian nanti setelah itu ada juga pembekalan di Batik Komar, tapi itu setelah semifinalis gitu. Setelah itu nanti ada semifinalis itu menjadi 20 orang. Kemudian setelah menjadi 20 orang, pembekalan di Batik Komar, kemudian unjuk bakat di Selasar Sunario. Dan tersaringlah 10 orang sebagai finalis. Nah, ini juga buat Mas Rangga ya, buat saya langsung mikirin mau unjuk bakat apa nih, debus kah saya atau apa nih kira-kira. Tapi itu gitu apa unjuk bakat? Aduh lupa ya, 2010 lama banget. Puisi boleh gitu tapi atau apa gitu, nyanyi gitu boleh nggak sih? Boleh banget.
Apa saja gitu, kalau yang nyanyi, main musik, kemudian jadi ada skill berbeda lah ya. Apakah public speaking, pidato atau apapun itu yang menjadi apa ya? Kalau knowledge gitu ya, knowledge itu mungkin pendidikan formal dengan prestasinya. Mungkin setelah itu ada soft skill lainnya gitu kan. Nah kayak gitu bisa menjadi nilai lebih lah gitu bagi duta batik. Cari skill lain gitu. Tapi jangan futsal juga gitu, juggling gitu. Misalkan kayak agak gimana gitu ya. Oke. Seru banget berarti. Dan ini prosesnya tuh dari bulan apa pendaftarannya? Kita udah mulai buka dari bulan Juni. Dan kita akan tutup 22 Agustus 2026 gitu. Dan kita akan mulai penyaringan pertama di FGD tersebut di pelataran itu tanggal 29 Agustus dengan 50 orang peserta. Gitu. Jadi kita tutup 1 minggu sebelum rangkaian acara pemilihan duta batik dimulai. Tapi kalau untuk syarat kan tadi udah disebutin juga. Tapi kalau persyaratan administrasi dan lain-lain mah itu seperti biasa aja. Mungkin KTP dan lain-lain bisa dicek di Instagram juga tadi ya. Betul, di Instagramnya Duta Batik YBJB @dutabatik_YBJB dan Yayasan Batik Jabar. Setelah aku kepoin juga kalau nggak salah pas dilihat tuh juara 1 juga hadiahnya tuh puluhan juta ya, bener nggak sih Bu? Betul, lumayan kan buat healing. Wah luar biasa. Itu tuh baru hadiah uang, belum nanti ada dari sponsor, dari apa goodie bag, pasti banyak ya. Iya. Dan yang paling penting tuh experience tuh yang paling. Itu dia, pasti jelas ya experience. Dan setelah ini, kalau setelah udah menang, mereka pasti bakalan terus menjabat kayak tahu juga, maksudnya bakal ikut kegiatan dari yayasan gitu. Sebenarnya kalau disebut menjabat bukan menjabat sih ya, tapi lebih ke akan diikutsertakan. Kontribusinya tuh akan nyata terhadap pelestarian batik Jawa Barat gitu. Dan pasti seperti tadi Ibu bilang, kalau misalnya kita visit ke beberapa perajin kan macam-macam ya, ada misalnya Garut, Ciwaringin, Cirebon dan lain-lain. Itu tuh yang akhirnya tuh kita kuliner dan lain-lain itu. Jadi yang menurut saya tuh itu pengalaman yang luar biasa, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang memiliki antusias yang sama terhadap wastra Indonesia itu batik. Gitu. Penting banget buat anak-anak muda. Tapi kalau ngomongin soal batik, kira-kira tantangan paling besar apa sih Bu kalau di era modern sekarang gitu? Kalau untuk ngebahas batik melestarikan gitu. Jadi mungkin Kang Rangga. Kang Rangga, kita lakukan dari Yayasan Batik Jawa Barat ini nih, pembinaannya tuh dari hulu dari sampai hilir. Jadi dari pembinaan perajin batiknya itu sendiri, dari teknik produksinya, terus kemudian pengembangan desainnya, mungkin pewarnaannya, kan ada pewarna kimia, pewarna alam gitu kan. Terus pelestariannya dan edukasinya melalui pembuatan buku. Jadi kita juga melakukan pelestarian dan edukasi, bentuknya bisa bincang-bincang gitu atau talk show, mengundang para narasumber. Lalu kita ada tanya jawab tentang pengetahuan apa sih batik Jawa Barat, sejarahnya, kemudian perkembangannya dan posisinya sekarang ini seperti apa. Kemudian juga kita membuat film dokumenter batik Jawa Barat, karena anak-anak sekarang generasi muda itu lebih suka melihat visual, betul nggak Kang Rangga? Setuju. Betul ya. Setuju. Kalau buku memang kita harus buat, karena kita mengirimkan buku itu ke kedutaan besar di negara-negara sahabat, karena kita buat juga buku bilingual. Ada buku yang mengupas khusus tentang batik di pesisir utara. Ada yang mengupas lagi batik di pesisir selatan, dan ada juga batik di wilayah Priangan. Karena semua memiliki warna, ciri khas, motif yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian juga itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, selain itu juga ada pelestarian lainnya. Misalnya motif-motif tertentu hanya digunakan pada saat apa dan bagaimana sejarahnya, seperti itu. Ada daerah-daerah yang batiknya itu berawal dari batik dalam keraton kayak di Cirebon. Jadi berawal dari motif-motif batik dalam keraton yang dibuat oleh masyarakat di sekitar keraton tersebut. Itu beda lagi dengan motif-motif batik Cirebon yang ada di masyarakat pada saat itu. Yang di dalam keraton motifnya berbeda lagi, seperti itu. Pewarnaannya juga berbeda. Nah, ini kan merupakan sejarah perkembangan yang harus kita sosialisasikan atau edukasi kepada masyarakat. Belum lagi nanti sampai kepada bagaimana sih supaya batik itu ramah lingkungan, tidak mencemari sungai atau alam sekitarnya.
Jangan sampai sekarang bikin batik merah, sungainya merah. Jadi merah Besok juga. biru, jadi sungainya biru kayak gitu kan. Jadi kita bersama teman-teman akademisi di universitas di Jawa Barat atau di Bandung ini kan sangat banyak ya. Jadi kita membuat alat fotonik batik, yaitu bagaimana kita membuat suatu alat yang bisa menggantikan sinar matahari. Kadang-kadang di musim hujan kita tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, sedangkan untuk membuat batik itu menjemurnya untuk mendapatkan warna yang sesuai itu harus mendapatkan sinar matahari atau cahaya yang cukup ya. Nah, kita bantu dengan alat fotonik batik. Kemudian ada lagi perkembangan lainnya, termasuk dengan zero waste tadi. Kita membuat alat untuk sistem pengolahan limbah zat cair batik, supaya nanti airnya itu sudah aman, sudah tidak mencemari lingkungan, tetapi belum bisa diminum ya, gitu ya. Tetapi sudah bersih lagi, sudah bisa jernih lagi untuk dibuang ke sungai, itu tidak berbahaya, tidak mencemari lingkungan. Dan alat ini tidak mahal, bisa dibeli oleh para perajin di satu kelompok perajin, sentra batik perajin. Nanti bisa digunakan secara bergiliran. Gitu ya. Jadi kita sekarang sedang mensosialisasikan alat tersebut. Ada pilot projectnya di beberapa daerah yang kita sudah berikan. Nah, itu bisa nanti akan juga kerjasama dengan Dekranasda, dengan Pemkab atau Pemkot setempat untuk bisa memiliki alat tersebut yang nanti mungkin bisa dipakai secara bergiliran dengan para perajin gitu, sehingga batik yang kita gunakan batik Jawa Barat yang ramah lingkungan dan zero waste. Wih, mantap, gokil. Terakhir mungkin Bu nih, pesan mungkin buat masyarakat apalagi seputar batik ya, batik Jawa Barat yang tadi Rangga banyak ngobrol juga. Rangga pun baru tahu juga kalau dari hampir seluruh daerah dan kota tuh udah ada kan ya gitu. Pesannya buat masyarakat silakan dari Tawit dan Ibu Sandy juga silakan. Saya hanya ingin mengajak masyarakat tidak hanya di Kota Bandung tapi di seluruh Jawa Barat, generasi muda kita untuk ikut mendaftarkan pemilihan Duta Batik YBJB yang berlangsung hingga tanggal 22 Agustus. Syaratnya bisa diakses atau dilihat di Instagram @Duta Batik YBJB dan Yayasan Batik Jabar. Mudah-mudahan nanti Anda akan beruntung dan nanti bisa bergabung dengan kami Yayasan Batik Jawa Barat untuk mengembangkan batik Jawa Barat di seluruh kota kabupaten. Dan yang kedua, kami juga mengajak seluruh pemirsa dan juga pendengar untuk bisa hadir di acara Jambore Batik Jawa Barat tanggal 24-25 Oktober 2026 di Kota Bandung di Hotel Golden Flower Asia Afrika. Di sana akan kita temui perajin batik, bazar, pameran dagang dari UMKM batik di 27 kota kabupaten. Jangan lupa ajak dan informasikan kepada sahabat, keluarga, tetangga untuk bisa hadir bersama-sama diagendakan pada tanggal 24-25 Oktober 2026 dalam rangka Hari Batik Nasional tingkat Jawa Barat. Dan juga saya berpesan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat, marilah kita mencintai batik Jawa Barat dengan cara mau membeli dari UMKM batik dan bangga menggunakannya. Salam canting. Wih, luar biasa. Salam canting. Gayanya gimana? Salam canting. Terima kasih banyak Bu Sandy, terima kasih. Tawit, terima kasih banyak juga. Sama-sama, Mas Thank you Rangga. banget juga buat teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI Bandung yang udah nonton Ponari kali ini soal melestarikan batik lewat Duta Batik Jawa Barat di YBJB. Dan Rangganya pamit, see you di Ponari berikutnya. Bye-bye, salam canting. Salam canting.